Ngapain diikat? Berlayarnya cuma setengah jam. Deket aja kok, tuh kelihatan ya. Tadi di laut tuh karena nggak ada pohon, nggak ada bukit, kan flat semua air. Dari dulu juga aman gitu ya. Nggak ada rampok, ngapain diikat ya. Truk, derek, trailer, dan sebagainya, itu justru diikat. Lucu, akal sehatnya di mana? Saya sampai sekarang nggak habis pikir ya. Kok bisa begitu? Ini alasan kenapa perlu mengikat kendaraan di atas kapal. Pada episode kali ini kita akan mengulas mengenai pentingnya mengikat kendaraan di atas kapal. Istilah pengikatan ini berikutnya akan disebut lasing. Untuk menjelaskan lasing, kami mengundang investigator keselamatan pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kami persilahkan Bapak Renan Hafsar. Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan diskusi bersama ya. Saya akan membagi sedikit pengalaman saya, pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pengikatan kendaraan di kapal ro-ro. Atau biasa kita sering dengar namanya lasing, lashing, ya. Sering dengar namanya, mungkin kita nggak apa sih lasing itu gitu ya. Nah, coba kita cari tahu apa sih. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita buka kamus dulu ya. Biasakan kita membuka kamus agar kita tidak jadi orang apa istilahnya latahan ya, menggunakan sesuatu tetapi tidak paham artinya. Nah, kita coba karena lashing ini kayaknya bahasa Inggris, kita coba buka kamus. Di sini ada 3 yang sudah saya ambil dari Collins, Cambridge sama Merriam-Webster. Nah, lashing ini di ketiga kamus tersebut kurang lebih artinya sama, yaitu tindakan atau kalau dia sebagai verb, dia artinya tindakan mengikat sesuatu dengan kuat sehingga nggak berubah atau ajek gitu ya. Dia tetap pada keadaannya. Kalau dia sebagai kata benda atau noun, ya dia tali ikatan yang dipakai untuk lashing itulah talinya. Jadi baik sebagai kata benda maupun kata kerja, di ketiga kamus yang saya cuplik ini artinya mirip atau sama, yaitu mengikatkan sesuatu pada sesuatu yang lain supaya jadi kuat. Sebenarnya kalau kita buka kamus atau pernah lihat signboard di taman ya, di park, ada satu kata lagi yang mirip dengan lash, yaitu leash. L-E-A-S-E ya, leash. Suka ada kita temukan leash your dog gitu ya, ikatkan anjingmu. Nah, mirip antara lash dengan leash. Kalau lash ini lebih umum digunakan untuk di muatan kendaraan, pada umumnya benda-benda. Tapi kalau leash itu biasa dipakai untuk binatang. Jadi jangan salah menggunakannya ya, lash dengan leash. Nah, kalau kita coba cari lashing di Kamus Bahasa Indonesia di KBBI, itu ternyata belum ada. Artinya kita sini sepakat bahwa lashing itu adalah bahasa Inggris yang artinya pengikatan sesuatu. Nah, di Indonesia lashing ini kerap digunakan untuk dalam konteks pengikatan kendaraan di kapal ro-ro. Meskipun demikian, lashing itu sebenarnya juga digunakan untuk mengikatkan muatan yang bukan berupa kendaraan. Misalkan ada peti ya, peti bukan peti kemas ya, muatan yang kotak lah, atau muatan bentuknya rolling steel, slab, ataupun alat-alat berat yang dimasukkan ke atas kapal, itu juga bisa diikat lashing juga. Ya, sampai sini kita sudah sepakat definisi lashing baik dalam konteks keindonesiaan maupun konteks internasional. Jadi itu metode atau cara mengikatkan sesuatu. Nah, di sini kita perlu bertanya, kenapa sih kendaraan harus diikat gitu ya? Kalau tadi kan leash your dog ya,
ikatkan anjingmu, karena orang sering jalan-jalan di taman bawa anjing. Kenapa kendaraan harus diikat gitu? Kayak nggak ada kerjaan gitu ya, udahlah lama, susah gitu ya, bayar orang juga. Nah, kita ingat kalau kita lihat truk itu kan ada bak muatannya, atau pick up juga dia ada baknya. Nah, truk itu jalannya di aspal. Aspal itu bentuknya solid. Kalau nggak dibakar ya, kalau dibakar dia jadi liquid juga, jadi fluid. Nah, sedangkan kalau kapal dia berjalannya, kalau kita paksa dengan sebutan berjalan, dia mengapung di fluida, cair. Fluida itu bisa cair, bisa gas ya. Dalam hal ini fluida cair, entah dia air laut, air payau, air sungai, air danau, air rawa, danau, setu ya, segala bentuk cairan yang sifatnya fluida cair itu kapal. Beda dengan kapal selam. Nah, sampai sini kita bisa memahami antara truk dan bus ya, yang kendaraan-kendaraan di darat itu berjalan di sesuatu media yang sifatnya solid, sedangkan kapal itu mengapung di media yang bentuknya fluida cair. Jadi beda. Nah, kalau beda berarti kita harus memahami karakteristik kapal itu seperti apa. Nah, kalau kita ada di dalam kapal, mungkin pasti kita juga pernah naik kapal, kita pasti merasakan goyang ya, oleng nih gitu ya, kapal oleng kapten gitu. Oleng kadang ke kiri, kadang ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi kapal itu memiliki derajat kebebasan 6 arah ya, sumbu X, Y, dan Z masing-masing 2 arah, jadi ada 6 derajat kebebasan. Kita tengok salah satu contoh kehidupan kalau ombaknya besar seperti apa. Nah, ini kalau kapal rolling, miring ke kiri, miring ke kanan, apapun yang ada di atas kapal, kalau bendanya bisa bergeser ya dia akan bergeser. Beda dengan meja itu dia ditanam ya, kursi tidak. Meja yang lain yang portable dia bergeser-geser kemana-mana. Jadi cukup fatal. Ini rollingnya masih bisa dinikmati meskipun piring berantakan di lantai. Sekarang bandingkan kalau rollingnya seperti ini. Wah, ini cukup kacau ya, bisa sampai 20, 25 derajat, bahkan mungkin lebih, kiri ke kanan. Kalau 5 kali digoyang oke, tapi kalau udah sampai periode yang lama bisa muntah kita. Itu untuk manusia. Nah, untuk muatan gimana? Otomatis muatan yang dibawa di dalam kapal juga akan terkocok-kocok. Kalau banyak pipa, biasanya kapal tanker, dia akan terkocok-kocok di dalam. Nah, ketika terjadi perpindahan muatan dari kiri ke kanan, itu artinya ada perpindahan titik berat. Ini kalau dulu belajar fisika di SMP mungkin nggak banyak ya, di SMA. Perpindahan titik berat tentunya nanti akan mengakibatkan perpindahan titik tekan ya, nanti ada momen. Jadi urusannya panjang. Oke, dari cuplikan 2 video ini kita bisa sepakati bahwa kapal itu dinamis, tidak tetap atau diam seperti di gedung. Kalau di gedung kita punya lemari kabinet file, ya udah nggak diikat kan? Masa iya diikat? Kecuali mau dipanjat anak kecil ya, toddler suka manjat-manjat. Oke, kita tanam ke dinding pakai dinabol. Tapi kalau di kapal, segala yang bisa bergerak itu harus diikat. Kalau nggak diikat ya di baut mati atau dilas ya, seperti meja bundar ini. Kursi-kursinya dia bergerak-gerak semuanya. Nah, satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab, ini karena banyak rekan-rekan yang berasal dari darat ya, baik bergerak di bidang truk maupun bus. Kenapa dalam pengiriman kargo berupa kendaraan pribadi, ini sedan semua kebetulan, ada juga yang hatchback, kenapa mereka diikat? Kenapa harus diikat? Pernah lihat nggak ngirim mobil tapi mobilnya nggak diikat?
Mungkin pertanyaan ini pertanyaan konyol ya. Mengapa mereka diikat? Ya diikat lah gitu ya. Kan truknya goyang-goyang, kan ada polisi tidur, kan kalau belok dia miring gitu. Nah, mirisnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak adil diterapkan. Contoh ya, di kapal. Ngapain diikat? Berlayarnya cuma setengah jam. Deket aja kok, tuh kelihatan ya. Tadi di laut tuh karena nggak ada pohon, nggak ada bukit, kan flat semua air tuh ya. Nggak ada air yang bergunduk-gunduk gitu. Kalau gelombang itu kelihatan. Padahal kalau berenang 2 jam nggak nyampe-nyampe itu. Dari dulu juga aman gitu ya, nggak ada rampok, ngapain diikat ya. Saya lebih tahu ya, ada orang mungkin nanya, yang ditanya, saya lebih tahu. Kamu tahu apa? Di sini saya yang berkuasa. Wah, ini jumawa ya. Sedangkan kalau kita lihat prakteknya, pengantaran atau distribusi muatan ekspedisi menggunakan truk, trailer, dan semacamnya, itu hampir selalu diikat. Kenapa kok diikat Pak gitu ya? Alasannya nilainya mahal. Nah kalau rusak siapa yang nanggung gitu ya? Ini disuruh asuransi gitu ya. Ini kan goyang dikit jatuh dia. Truknya misalnya ngerem ya, kan dia maju ke depan muatannya, dia akan jatuh, runtuh semuanya. Udah prosedur. Jadi, dan alasan lainnya, kita bisa bilang wow gitu, kalau di darat kenapa orang bisa begitu taat. Tapi kalau di laut, bukan hanya di laut ya, di perairan, di kapal, kok orang bisa sebegitu abainya. Berarti ini ada pola pikir yang salah, yang sering. Padahal kita tahu, depan mobil, ya itu cuma istilahnya balik modal lah, impas gitu kali. Kok kapalnya kecil. Tapi kalau di kapal Roro yang dia ukurannya besar, GT-nya bisa 10.000 atau lebih, itu kapal bisa menampung puluhan kendaraan, tidak hanya mobil SUV, mobil sedan, hatchback, dan kecil-kecil sebagainya, tapi juga bisa sampai puluhan bahkan ratusan sepeda motor diangkut oleh satu kapal. Jadi sangat lucu ya, lucu kalau kita beralasan 1001 alasan untuk tidak mengikat di kapal, sementara di truk, derek, trailer, dan sebagainya itu justru diikat. Lucu. Akal sehatnya di mana? Saya sampai sekarang nggak habis pikir ya, kok bisa begitu. Nah, kita coba lihat apa yang akan terjadi kalau kapal muatannya tidak diikat. Ini yang di sebelah kiri contoh muatan, ini simplifikasi saja ya, penyederhanaan. Muatan homogen ditaruh di tengah, titik beratnya itu adalah G, metasentra itu adalah titik oleng kapal, B itu adalah titik apung atau buoyancy. Ketika muatannya diletakkan di tengah, tidak diikat, tidak ada gelombang, oke, dia ada di tengah. Tetapi karena ada gelombang, katakanlah gelombang dari sebelah kiri menerpa, karena muatannya tidak diikat, maka muatannya akan bergeser ke salah satu sisi. Yang jadi masalah kalau pergeseran muatan ini mengakibatkan pergeseran titik berat, maka kapalnya akan miring dan tidak tegak kembali. Kalau lanjut gimana? Muatannya banyak yang bergeser, duduk gitu ya, bergeser semua, maka kemiringan itu akan terus sampai kapalnya terbalik. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jangan dikira itu mobilnya doang penyok, enggak juga. Nah, kita bahas dulu apa sih aturan internasional, karena kapalnya apa sih? Induknya dasar pemikiran alasan kenapa muatan di truk dilasing, kemudian yang di kapal tidak dilasing. Bukan karena masalah kapal itu ada induknya, justru kapal itu ada induknya, yaitu IMO. Ada induknya aja kayak gitu ya. Padahal yang di kendaraan darat kan nggak ada induknya dia. Kereta juga nggak ada. Nah, kita lihat pertama dari CSS Code atau Cargo Stowage Securing Code. Ini sudah cukup lama, tahun 91, berarti sudah 30-an tahun lebih ya. Resolution A714. Kode CSS ini intinya adalah untuk memberikan nasihat, petunjuk bagaimana mengikatkan
muatan atau kargo secara aman, ya selamat. Termasuk di dalam sini nanti kita bisa temukan ada petunjuk tentang pengikatan kendaraan di kapal Ro-Ro. Nanti bisa googling sendiri karena banyak, ini nggak perlu saya bacakan. Di Aneks 4 khusus mengatur masalah wheel-based cargoes, jadi muatan yang ada rodanya. Apa itu? Pertama kendaraan, terus selain kendaraan apa? Bisa juga peti ataupun kotak yang dia memang ada rodanya, sampai diatur di lampiran tersendiri Aneks 4. Kenapa begitu ya? Karena ada rodanya, jadi dia bisa gelinding. Beda dengan muatan yang tidak beroda. Contohnya peti kemas. Peti kemas kan dia nggak ada rodanya. Peti kemas dikasih roda, ya dia masuknya Aneks 4. Karena dia ada roda, maka koefisien friksinya menjadi jauh berbeda dibandingkan dengan kemasan yang tidak ada rodanya. Kalau nggak ada roda ya kita tinggal pakai penguncinya ya. Nah ini terjemahan bahasa Indonesianya. Kita ambil beberapa saja. Yang penting, contoh di 2.10, roda kargo berbasis roda harus ditutup untuk mencegah perpindahan. Ini bahasa Inggris aslinya, should be blocked ya. Mohon maaf saya pakai Google Translate biar cepat. Should be blocked itu artinya bukan harus ditutup, harus di block, dicegah agar dia tidak berpindah-pindah. Dan di aturan lainnya harus dilengkapi dengan titik pengaman yang memadai. Titik pengaman yang memadai di 2.8 itu bahasa bakunya adalah securing points. Nah, securing points ini salah satu bagian penting juga dalam lasing, karena kalau tidak ada securing points maka kita tidak bisa mengikat kendaraan. Securing points bentuknya bisa mata yang bentuknya plus ya, bisa juga bentuknya garis, bisa juga dia cincin, beda-beda. Yang penting securing points tersebut bisa dipakai untuk mengikatkan kendaraan atau muatan ya dalam hal kegiatan lasing. Kalau untuk ini kan Aneks 4 Pak, ya, beda. Securing points yang dimaksud di Aneks 4 itu khusus untuk securing points untuk keperluan lasing kendaraan yang beroda. Karena ikatan untuk peti kemas itu dia biasanya bentuknya sling, bisa bentuknya kawat yang rigid, steel mungkin sekitar jari kelingking besarnya dia. Betul, iya, slingnya kuat sekali. Nah kalau sling ini dipakai untuk mobil, paknya susah kan, nggak bisa tali racet orang bisa. Cuman kan untuk orang satu orang, tapi kalau untuk kendaraan dia lebih kuat. Jadi securing point-nya juga beda. Kalau yang di peti kemas dia cuma bolongan aja. Nanti ada hook-nya yang akan dimasukkan ke situ. Tapi kalau untuk securing points yang ada di kapal Ro-Ro, dia menyesuaikan dengan tipe racet yang akan digunakan oleh kapal tersebut. Misalnya saya punya kapal, saya mau pakai racet yang hooknya nggak cuma tanda tanya, dia mungkin kayak mata pancing cumi gitu. Harus plek sama gitu, jangan sampai kita desainnya hook, ternyata lantainya nggak bisa dimasuki hook. Modelnya kayak kancing jeans gitu ya, kan nggak bisa dia. Nanti cuma dikasih tendangan full gitu ya, copot sendiri. Jadi macam-macam. AIMO tidak ngatur sedetail itu. Ini karena hanya guidance. Yang penting kargo muatan berupa ya kendaraan tersebut bisa diikat tetap pada tempatnya, nggak geser kiri, kanan, depan, belakang. Ke atas bawah juga nggak boleh. Jadi tetap rigid. Iya. Nah ini sedikit pengetahuan aja, asal tahu kalau kita beli racet atau kita lihat biasanya ada securing load di talinya maksimum SWL, misalkan dia 200 kilo gitu ya, tapi 2 kilonewton. Itu nggak bisa langsung, karena dia bisa sampai 2 kuintal, berarti bisa dipakai. Ini mobil saya kan cuma 1,5 kuintal.
Enggak, dia ada rumusannya. Pertama lihat bahannya apa sih, materialnya. Kita sering lihat ratchetnya yang dia seperti fiber rope, tapi ternyata ada juga yang biasa dipakai selain fiber rope. Dia bisa wire, steel chain, dan lain sebagainya. Dan setiap material itu aturannya beda-beda breaking strength. Kalau dia breaking strength-nya katakanlah 200, 33%-nya berarti cuma 60-an ya, 60 berapa lah, dibulatin ke bawah 60-an. Dan nanti calculation strength-nya dibagi lagi 1,5. Jadi nggak bisa langsung. Nah, di Annex 14 masih di CSS Code itu ada juga aturan tambahan mengenai muatan non-standar. Dalam hal ini kendaraan termasuk muatan yang non-standar karena bentuknya tidak umum ya. Kalau bentuk standar itu seperti peti kemas, termasuk ISO tank, tangki yang dia seperti dikurung, bentuknya sama ukuran 20 atau 40 kaki, itu kan standar. Nah, tapi kalau nggak standar seperti kendaraan kan nggak ada yang standar ya. Ada yang sedan, ada panjang, ada yang dia mobil unyil ya, yang seperti green car ya, LCGC gitu, low cost green car. Karena nggak standar, maka harus ada pertimbangan-pertimbangan, antara lain durasi perjalanan, nilai geografis, dan lain sebagainya. Yang pasti pertimbangan ini tidak lantas menjadikan seperti alasan yang klasik tadi, sebentar, setengah jam, ngelasingnya sejam, jalannya 15 menit gitu. Masalahnya kan kapal itu tidak jalan di aspal gitu, dia di air bisa bergejolak. Yunis saja itu contoh paling teranyar ya, sedih kita, banyak orang yang hilang di situ, kendaraan beserta muatannya hilang. Jadi ketika kapal sudah miring, misalkan diterpa oleh gelombang, kemasukan air, angin, dan lain sebagainya, kemiringan itu bisa menyebabkan kendaraan-kendaraan bisa bergerak. Ya, kita lanjut ke aturan internasional lainnya, yaitu MSC 1 Circular 1353 tentang revisi petunjuk persiapan pengikatan kendaraan, pengikatan muatan. Nah, apa yang menarik di sini, ini baru ya, dia baru dikeluarkan tahun 2020. Jadi kalau 2 tahun di aturan kapal itu baru, karena biasanya diberlakukan 4-5 tahun berikutnya. Nah, di sini ada 334 Weather Dependent Lashing atau WDL ya, WDL. Di sini mulai diperkenalkan Weather Dependent Lashing, WDL, artinya boleh tidak dilasing tergantung cuaca. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau WDL itu diberlakukan, kita harus mengacu ke Annex 13 yang barusan tadi kita bahas. 13 pertimbangannya apa sih? Nah, ada juga revisi petunjuk tentang pengikatan kendaraan di atas kapal ro-ro. Ini cukup baru juga di IMO MSC 102, dia nomor resolusinya MSC 479. Apa yang menarik di sini? Nah, di situ ada revisi ya. Awalnya aturan lasing itu 120 kN, kemudian menjadi kilonewton saja. 1 kilonewton itu sekitar 100 kilo lah gitu ya. Ini konversi masalah unit saja. Lagi-lagi nginduk ke Annex 13 CSS Code. Ya, jika ada keraguan kendaraan jalan memenuhi ketentuan tabel 53 di aturan resolusi tadi, Nahkoda dapat memuat ke atas kapal dengan mempertimbangkan keadaan yang tampak. Sekian video lasing dari kami. Pada kesempatan yang lain kami akan mengulas mengenai lasing di pelayaran Indonesia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.